Shalom dan selamat berjumpa dalam acara renungan dan doa untuk edisi Selasa 1 Maret 2022. Saya berharap Bapak Ibu, Saudara-saudara dan sahabat-sahabat renungan dan doa tetap berada dalam keadaan sehat dan terus diberkati oleh Tuhan. Mari berdoa untuk pembacaan dan renungan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas kehidupan dan berkat-berkat yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mau kembali mendengar dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berkatilah kami dengan firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengamini dan memeliharanya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34. Firman Tuhan berbunyi, "Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir." Demikian bacaan firman Tuhan. Tema renungan hari ini, Ia mendatangimu. Dalam bahasa Toraja, Puang Urampoiko. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Allah yang kita sembah adalah Allah yang berinisiatif dan terus melawat umatnya. Bukan hanya sekali, tetapi terus-menerus menghampiri umatnya. Dia adalah Allah yang menyatakan dirinya langsung kepada Musa. Bukan hanya lewat mimpi atau penglihatan-penglihatan. Dia menyatakan dirinya supaya umatnya mengenalnya, percaya dan melakukan kehendaknya. Dia menyatakan dirinya kepada Musa di padang gurun untuk menyatakan kemuliaannya dan kuasanya. Ia yang kudus, Ia yang mulia, yang tidak terhampiri oleh manusia oleh karena dosa, tetapi karena anugerahnya Ia sendiri menjumpai, menghampiri, mendatangi manusia dengan caranya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu cara Allah menjumpai kita yaitu melalui firman-Nya, untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita dalam sejumlah persoalan dan pergumulan yang membuat hidup kita ini terasa berat. Bergetarkah hatimu jika Allah menghampirimu melalui firman-Nya? Biarkanlah Allah mendatangimu, sebagaimana Allah mendatangi Musa, karena Allah melihat kesengsaraan umatnya, pergumulannya, dan Allah akan melepaskannya. Dan Allah dalam teks ini mengutus Musa. Jika Allah berfirman kepada kita, Allah ingin juga mengutus kita untuk membebaskan umatnya
dari kesengsaraan, yaitu dari dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau mendatangi Musa dan juga mendatangi manusia, umat yang berkenan kepadamu dengan caramu yang sungguh ajaib. Kami bersyukur firman-Mu terus kami dengar sebagai tanda Engkau mendatangi kami. Kami terus berserah kepadamu dan tergetar untuk terus melayani Tuhan, memberitakan Injil dari hari ke hari sekalipun dalam masa sulit. Kami bersyukur Tuhan tetap memelihara jemaat. Kemarin PWGT Jemaat Telobatua telah melaksanakan rapat kerja pertama dan telah selesai. Tuhan berkati apa yang telah disepakati. Engkau juga memberkati rencana pelaksanaan rapat kerja pertama, rapat pleno yang akan dilangsungkan pada tanggal 5 Maret mendatang. Tuhan berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan program kerja Jemaat Telobatua tahun 2022 boleh ditetapkan untuk dilaksanakan. Engkau berkati jemaat dalam pekerjaan, dalam usaha, dan dalam pendidikan anak-anak-Mu. Engkau menolong dan melepaskan mereka dari pergumulan-pergumulan hidup. Engkau mendatangi mereka, berfirman, dan melepaskan dari pergumulan-pergumulan hidup. Banyak anggota jemaat yang lanjut usia dan sakit. Ada yang kondisinya semakin lemah, seperti Ibu Agustina atau neneknya Tantri di sektor 5. Kuatkan anak-anak dan cucu mendampingi dalam masa-masa yang sangat sulit ini, di saat orang tua atau nenek kekasih sangat lemah. Tuhan berkati semuanya agar kuat dalam pergumulan. Mamanya Edwin atau Ibu Shirley Borotoding bergumul dan sakit dirawat di Rumah Sakit Masita. Tuhan, Engkau memberkati upaya para medis untuk meringankan rasa sakit yang dialaminya, dan Engkau terus memberkati obat-obatan dan tetap menyemangatinya sehingga ia boleh sembuh dan keluar dari rumah sakit. Engkau terus menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini dalam kegiatan kami, dalam acara-acara anggota jemaat. Tuhan tolong biarlah semua boleh terlaksana dengan baik, karena Tuhan dan Tuhan saja yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam kehidupan berjemaat. Berkati dan lindungi seluruh warga jemaat dalam keluarga mereka, dalam kebersamaan mereka. Tuhan selalu menemani. Ampuni dosa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Tetap semangat Bapak Ibu, saudara-saudara, dan sahabat-sahabat renungan dan doa. Tetaplah andalkan Tuhan dalam hidupmu, berserahlah, dan Ia sayang kepada kita semua.